media massa, mass media, media online nanti linknya nggak perlu nanti artikelnya dituliskan di sini. Selanjutnya nanti untuk video ada linknya ya di YouTube kan. Selanjutnya nanti linknya di sini. Mungkin pernah kemarin kan ketika saya minta untuk project untuk Ultum kan sudah ada. Nah, kira-kira ini luarannya yang pertama adalah artikel populer, artikel populer ya, bukan ilmiah ya, artikel populer aja. Selanjutnya nanti link video dari 2-3 menit mahasiswa buat kreasi aja berkaitan dengan masalah yang dibahas. Tentu nanti ada nama mahasiswa, ada logo Unisa menunjukkan bahwasanya ini bagian dari tugas. Nanti yang bagus-bagus nanti akan kita upload di IG-nya, YouTube-nya Unisa ataupun juga IG-nya LPPI. Nah, itu. Sehingga nanti bisa bisa sebagai bahan syiar bagi kami eh, LPPI untuk mensiarkan berkaitan dengan hasil dari luaran tugas dari mahasiswa. Kalau artikel ilmiah nanti akan saya bagi artikel populer yang dimuat di media massa Suara Muhammadiyah boleh atau Tasdid online banyak sih atau kalau yang lebih umum di Kedaulatan Rakyat ataupun di mungkin medianya internal dari rumah sakit masing-masing juga diperbolehkan. Nanti linknya dikirimkan ke saya. Nanti biasanya saya share ke grup dosen-dosen, khususnya dosen perawat. Biasanya nanti ada apresiasi mahasiswa Unisa yang menulis artikel populer di media massa baik online ataupun offline. Gitu aja untuk proyeknya singkat, padat dan saya rasa juga jelas. Tapi sekiranya Bapak Ibu ingin bertanya dipersilahkan ya. Proyek ini pelaksanaannya selama 3 minggu ya, dimulai dari pekan ini, pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 tidak ada, pertemuan ke-14 nanti ada laporan dari Bapak Ibu berkaitan dengan luaran. Nanti laporan singkat aja per mahasiswa, mungkin cukup 1-2 menit per mahasiswa. Eh, Pak Gunawan, ini laporan saya Pak sudah buat ini dan sebagainya. Selanjutnya mungkin dari mahasiswa yang lain berkaitan dengan luaran-luarannya sudah sampai mana. Oke, ngoten dari saya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Banyak Ustaz. Oke. Ah, ya terkait dengan proyek ini kita juga belum tahu gambarannya seperti apa. Juga termasuk videonya juga itu apakah tadi disampaikan dengan narasumber, maksudnya apakah kita wawancara dengan narasumber misalnya terkait dengan mungkin KDART seperti itu. Ya mungkin apakah ada contoh dari artikel dan kemudian video yang ditugaskan kepada kami, Ustaz? Nanti saya kasih contohnya ya, saya kasih contohnya, artikelnya ataupun juga contoh videonya. Kalau narasumber itu adalah narasumber ahli ya. Bagusnya memang dua, ada subjek itu diwawancarai. Kalau wawancara kan pakai anu aja pertanyaan wartawan secara populer aja 5W1H ya. When, where, was, what, who, kira-kira gitu ya. Berkaitan dengan tema yang dibahas. Yang kedua, berkaitan dengan narasumber ahli, nanti juga bisa tanyanya juga sama ya. Kalau mungkin berkaitan dengan mungkin divorce ya perceraian kan bisa tanya ya kepada ahli. B- Ahli itu bukan berarti profesor ya. BP4 kan biasanya ibu-ibu, bapak ustadz-ustadzah di kampung kan tanya berkaitan dengan kenapa sih kok sering terjadi perceraian, sebabnya apa, trennya kenapa kok semakin meningkat, solusinya apa dan bagaimana. Atau mungkin kalau ahli berkaitan dengan kelitih, tanya aja mungkin kalau ada teman yang polisi kriminal, bareskrim atau apa yang mungkin nangani kelitih, tanya aja mungkin obrol ini problem kelitih di Jogja sih problemnya apa sih, solusinya apa sih dan sebagainya gitu. Secara prinsip nanti kami harapkan untuk artikel populernya itu
menyertakan hasil dari wawancara baik dari subjek ataupun dari naras. Kalau nggak subjek nggak diwawancarai, nanti dari ahli ada yang diwawancarai. Kutipan, contoh kutipan mungkin kalau PKU Jogja anggap aja psikolog ya, psikolog PKU Jogja namanya siapa dikutip nanti menyampaikan berkaitan dengan solusi mungkin atau mungkin hal-hal yang sifatnya yang menjadi bahan bahasan. Nah, kalau urutannya adalah kalau sesuai dengan urutan memang nanti eh, dari mahasiswa itu yang pertama memang harus mencari problemnya dulu. Itu problem itu yang paling utama ya. Kalau di sini sih sudah kami buat ya berkaitan dengan urutan proyeknya itu. Penentuan masalah dan lahan harus cari masalahnya dulu. Kalau nggak ada masalah nggak bisa neliti. Apa ya yang di dekatku itu yang paling bisa aku teliti berkaitan dengan masalah perempuan dan keluarga. Oh, perceraian. Oh, nikah dini. Oh, masalah child free, keluarga yang nggak ingin punya anak. Oh, masalah berkaitan dengan pembagian kerja suami istri yang sama-sama kerja dan sebagainya. Harus cari cari penentuan masalah dulu. Lahan itu maksudnya ya mungkin subjeknya siapa itu harus harus ada. Yang kedua, setelah itu melaksanakan proyek, cari eh, bahan-bahan, buku-buku, atau cari di internet berkaitan dengan problem yang dicari, di, mungkin banyak hal tadi ya. Selanjutnya nanti mulai membuat makalah. Di makalah itu intinya adalah berkaitan dengan problem dan solusi. Nah, baik dari problem dan solusi itu kalau bisa menyertakan berkaitan dengan wawancara dari subjek ataupun narasumber itu. Ah, saya buat artikel populer biar nanti Bapak dan Ibu nggak terlalu ya meminimalkan copy paste. Nah, saya hanya ingin meminimalkan copy paste saja karena ini tugas akhir. Saya berharap ini benar-benar tulisan original dari Bapak Ibu. Karena kalau sudah artikel populer itu biasanya benar-benar ketikan dari Bapak dan Ibu. Walaupun sekarang sudah ada AI dan sebagainya, tapi kalau artikel populer itu lebih artikel yang sifatnya friendly, berasal dari diri Bapak dan Ibu tulisannya, tulisan yang nggak tidak kaku dan sebagainya. Memang dibutuhkan olah pikir, tetapi artikel populer itu lebih, menurut saya lebih meminimalkan dari copy paste itu. Nanti kalau toh, toh saya kan Bapak Ibu cari cari artikel populer berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sini. Nanti saya ada tulisan yang biasa saya beberapa kali dimuat di koran dan sebagainya. Tapi walaupun temanya nggak itu, tapi lebih temanya kalau saya miras dan sebagainya nanti bisa ditiru itu. Oh, kira-kira gini artikel populernya. Nah, pelaksanaan selama 3 minggu ya. Nanti di akhir pertemuan 14 itu nanti Bapak Ibu membuat laporan. Laporannya itu aja ya. Laporannya artikel populer dapat bonus nilai langsung saya nilai A ketika artikel Bapak Ibu itu dimuat di media. Baik itu media online atau media offline nanti bisa dimuat di situ atau kesusahan bisa aja dimuat di eh, khotbah Jumat. Nah, artikel khotbah Jumat boleh. Artinya semua media media massa boleh. Yang penting itu media itu yang media yang artinya media yang resmi. Resmi itu dalam artian nggak harus besar ya. Media mungkin artikel Jumat juga boleh atau tadi contoh di Suara Muhammadiyah. Sebenarnya eh, media online Muhammadiyah itu banyak sekali jumlahnya puluhan. Nanti saya kasih aja, nanti saya kasih kontaknya yang bisa dikontak. Nanti ngirim ke teman saya. Mas ini tolong kalau sekiranya bisa dimuat di media. Kalau teman saya biasanya, oh ini layak dimuat, nanti bisa dimuat. Layak artinya tulisannya belum belum layak. Nanti baik tulisan yang sudah dimuat ataupun yang belum nanti disertakan di laporan yang tulisan artikel populer. Yang kedua untuk video nanti cukup 2-3 menit bicara berkaitan dengan problemnya, solusinya apa yang ditawarkan oleh Bapak dan Ibu. Itu kira-kira monggo yang lain ingin menanyakan, monggo. Saya Pak dari Tanglet Ya, mengenai dengan
kasusnya itu bebas ya Pak ya? Dalam Bebas. artian nggak harus tentang wanita dan keluarga gitu loh Pak. Kalau temanya memang harus itu, karena kan di Mm-mm. kemuhamadian temanya berkaitan dengan keluarga dan perempuan, sehingga kalau tema harus harus itu. Ya, maksudnya Misalnya kalau keluarga, kita nggih, kita ngambil kasus di anak gitu nggak masalah ya toh Pak? nggak apa-apa. Nah itu kan bagian dari keluarga. Contoh kelitih kan bagian dari keluarga, gitu. Jadi kalau mungkin perempuan agak spesifik, kalau keluarga kan sangat Gitu. luas sekali, nggih, sangat luas Siap, untuk keluarga. siap, makasih ya. Nggih, Nggih, ya, nggih Pak, siapa? Manten nuwun. nggih. Monggo ada lagi, Izin bertanya, Ustadz, nggih. yang mengenai bikin video itu berarti kalau misalnya kita wawancara sama narasumber disertakan di situ atau gimana, Ustadz? Nggak perlu, nggak perlu. Nanti saya kirim contohnya aja. Nanti eh, bintangnya tetap Bapak dan Ibu. Nanti seperti kultum itu nanti dibuat yang lebih anu aja, dibuat yang lebih lebih simpel aja. Bicara berkaitan dengan problem, selanjutnya solusi apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Untuk yang narsum itu nggak perlu nanti jadi bahan untuk yang 2-3 menit video. Narsum itu lebih untuk bagaimana narsum untuk membuat artikelnya itu lebih apa ya, lebih berbobot gitu. Bukan wawancara lalu divideokan 2-3 menit, bukan. Nanti lebih ke ya video-video mungkin kalau yang ada di TikTok ataupun di IG yang nanti bintangnya kita sendiri gitu. Bicara berkaitan dengan konteks masalah, solusi apa yang bisa kita berikan, kira-kira nggak tahu. Oh, ya Ustadz. Terus ini yang apa, untuk yang memuat itu yang memuat kita sendiri, Ustadz, atau dari jenengan atau gimana? Memuat pripun? Yang memuat itu artikelnya kita yang buat itu. Oh enggak, itu mandiri. Nanti saya kasih linknya aja teman-teman saya yang jadi redaktur media online. Nanti kalau sekiranya lolos dari redaksi, itu artinya artikel dari Bapak Ibu itu dimuat gitu. Nah, nanti minta linknya aja. Biasanya kan, Mas kalau udah dimuat tolong ya linknya ya. Nanti dikasih. Nah, kalau sekiranya artikel dari Bapak Ibu nggak lolos ya artinya memang belum layak dimuat di media online. Makanya saya harap dibuat yang sebagus mungkin artikel populernya itu. Yang artikel populer kan artinya artikel yang jauh dari kaku, tulisannya lebih dibuat yang enak dibaca dan perlu ya, kira-kira gitu. Nanti saya kasih contoh-contohnya beberapa tulisan saya aja yang sudah dimuat di media media cetak gitu. Bisa jadi contoh. Oh, nggih. Matur nuwun, Ustadz. Nggih. Izin bertanya Ustadz. Nggih. Nggih. Mohon maaf Ustadz, untuk subjek penelitian dan narasumbernya itu perlu disebutkan dengan jelas atau bagaimana ya Ustadz? Kalau sekiranya subjek penelitian itu boleh disebutkan nggak apa-apa, tapi kalau sekiranya tidak mau tidak usah. Kalau kalau yang narasumber ahli disebutkan nggak apa-apa. Contoh mungkin dokter siapa atau psikolog siapa. Tapi kalau subjek kan mungkin hal-hal yang sifatnya seperti perceraian atau apa. Kalau nggak mau disebutkan nggak perlu. Ngoten. Oh, nggih. Berarti yang saya memakai inisial atau kita pakai Boleh inisial nggak gambaran? apa-apa. Oh, Atau pakai kalau inisial. kalau mungkin inisial nama biasanya sering kali kalau di media ya lebih inisial aja lah. Inisial si A atau bunga atau apa gitu. Oh, nggih. Nggak apa-apa. Eh, Ya. Misalnya subjeknya itu eh, bukan personal saya, sekitar lingkungan itu boleh enggak Pak Ustadz? Jadi misalnya minuman keras dalam lingkungan suatu dusun dengan ibu-ibu yang bermasalah, anak-anaknya atau suaminya yang kecanduan minuman keras seperti itu, kita boleh enggak Pak Ustadz itu? Subjeknya yang lingkupnya lebih besar, jadi enggak hanya misalnya satu orang ibu atau gimana itu. Boleh, boleh, tapi tetap ada anu ya. Kalau ada sekiranya nggak harus wawancara ya ngobrol dengan subjek nanti bisa disebutkan narasumbernya, walaupun nggak perlu ada sebut nama gitu. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih Ustadz. Nggih.
Ada lagi, monggo. Kalau tidak, saya cukupkan. Nanti saya kirim berkaitan dengan contoh-contoh artikel populer yang mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu. Memang saya harapkan ini karena tugas nilainya gede ya, nilainya kan sangat gede untuk proyek ini dibuat yang benar-benar tulisan dari Bapak Ibu bukan dari copy paste. Nah, memang nggak mudah kalau udah tulisan sendiri, maka waktunya cukup 3 minggu, 3 minggu hari ini, pekan depan dan pekan depannya lagi, gitu. Sehingga waktunya saya rasa cukup lah sambil jalan. Kalau sekiranya cukup pekan ini ya nggak apa-apa, monggo nanti bisa segera dikirimkan atau pekan ini jadi artikel dikirimkan di teman yang punya link eh, media online. Kalau cetak memang agak lama gitu, tapi media online kan bisa sekali kirim sorenya dimuat kira-kira. Kalau bisa lebih cepat ini itu. Dan itu nanti saya sampaikan ke Buka Prodi, ke Bu Rektor itu sangat senang sekali kalau ada tulisan mahasiswa Unisa yang menulisnya siapa. Contohnya Bu Naning, mahasiswa ilmu keperawatan Unisa, selanjutnya eh, perawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta itu biasanya Kaprodi, Buka Prodi, Bu Rektor sangat senang sekali ketika ada tulisan mahasiswa yang dimuat di media online. Itu kalau sudah sampai itu nanti nanti saya rasa nilainya saya kasih langsung nilai A gitu. Gitu, ada yang lain? Kalau tidak saya cukupkan nanti saya kirim beberapa topik populernya. Kalau tidak, saya cukupkan nggih pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via PJ. Jadinya pertemuan 12 proyek, 13 itu pertemuannya melaksanakan proyek, nggak ada pertemuan offline. Pertemuan 14 besok baru orang per mahasiswa ke kami. Untuk laporan proyeknya sudah sampai mana. Kalau sudah dimuat ya tinggal. Ini Pak, sudah nanti biasanya saya tanya satu-satu, mulai dari absensi nomor 1 sampai nomor 40 hasil proyeknya. Ya, cukup dari kami pertemuan hari ini. Mungkin file-file yang belum nanti saya kirim ke PJ, nggih, bisa ke mahasiswa yang lain. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Angel yang tahi. Aduh. Wah, Duh, piye Mas ternyata Joko, Mas skripsi Joko. Pak Muni. Masya Allah. Nah, Ternyata nggak cukup. terakhir ya meniki. Aduh. Itu Ya Allah. anu Iya iki. sudah menjadi Terus pendahuluan nih, ngumpul Pak. Arab UAS, anu terus nyusun skripsi pendahuluan, iki kon penelitian lagi. Beda. Mas Gunawan saya wis jos iki. Ini langsung bab telu Pak Mune beres lancar saya. Masya Allah. Subhanallah. Mbak Artina langsung tampil wis. Yang di Mbak Esti ya, Mbak Esti wis anu saya wis desain sama Pak Tri. Hmm. Izin live nggih Pak nggih. Dan nanti sering halo? Izin live Pak nggih mau pulang soalnya nanti Monggo jam monggo Mbak biar Dian, monggo bisa nggih. sampai Nggih, kula rumah nggih. lagi untuk Oh nggih, Zoom monggo. berikutnya. Kula nggih. Nggih, Izin terus live nggih. Wis mungkin saged Assalamualaikum. komunikasi lewat grup
Nggih. Assalamualaikum.